Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bahas mengenai algoritma Latent Directed Allocation atau disingkat LDA ya. Nah, jadi nanti saya jelasin codingnya, tapi sebelum coding ini saya coba jelasin dulu LDA itu apa. Jadi bayangkan kalau kita baca satu dokumen nih, kita langsung tahu kan, oh ini tentang apa, dokumen ekonomi, politik, olahraga seperti. Tapi kalau 100 dokumen kan, kita memahami isinya itu agak repotan gitu, ini topik tentang apa gitu ya, nggak bisa cepat pasti. Apalagi kalau kita tidak punya kemampuan mengenai bidang-bidang itu apa saja. Nah, bayangkan kalau 1 juta dokumen, lebih repot lagi gitu. Sehingganya itu perlu suatu mesin ya untuk yang mengotomatis baca dokumen ini dengan cepat gitu. Sehingga tsunami informasi di era digital nih yang dimana semua dokumen tuh digital itu bisa dengan mudah diselesaikan. Nah, inilah salah satunya namanya LDA. Jadi LDA-nya itu apa? L-nya itu adalah laten. Artinya dia yang mencari topik tersembunyi yang tidak terlihat langsung oleh mata. Jadi karena komputer kan punya kemampuan itu. Machine learning ya. D-nya itu direct led. Direct led itu adalah sebuah asumsi matematika. Jadi bahwa segala sesuatu itu adalah campuran yang proporsional. Nah, E-nya itu allocation atau pembagian. Nah, dia ini akan bagi setiap kata ke dalam kelompok. Oh, ini kata ini kalau ada mengandung kata ini masuk ke kelompok ini. Jadi kayak sebenarnya cluster ya. Ini cluster sebenarnya. Nah, LDA ini bekerja dengan dua aturan emas. Jadi pertama, setiap dokumen adalah campuran topik ya. Jadi sebuah berita itu mungkin isinya itu mungkin ada 60% politik, 30% ekonomi, dan 10% olahraga. Misal gitu ya, ada artikel. Nah, aturan kedua, setiap topik adalah campuran kata. Jadi topik politik pasti sering muncul kata presiden, atau pemilu, atau menteri. Nah, hampir mustahil muncul kata misalnya apa ya, anjing misalnya, tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Kalau kucing mungkin muncul karena presiden kita melihara kucing Bobby gitu kan. Seperti itu. Nah, kayak gitu ya. eh Cara kerja yang berikutnya, nah bagaimana dia bekerjanya. Jadi awalnya mesin LDA ini sangat polos, dia tidak tahu apa-apa. Jadi yang pertama tuh kita ngambil stabilo warna-warni ya, kita warnain ya, setiap kata dokumen secara acak dan sewenang-wenang itu ya, highlight lah gitu hasilnya. Nah, dia kayak random milih, oh ada kata ini, oh ada kata ini, oh ada kata ini, di highlight lah kata-kata itu kan itu. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian langkah berikutnya, nah mesin mulai berpikir ya. Jadi kita pakai timbangan, ya timbangan ya bisa kayak TFDF atau apa gitu. Nah, jadi misalnya untuk kata bola, nah ia melihat dua hal. Berapa banyak warna biru, kan bola itu di warna biru misalnya. Ya. Kan, bola seberapa banyak warna biru atau topik olahraga di dokumen ini. Dan seberapa sering kata bola diwarnai biru di seluruh dokumen lain. Ya, jadi kalau kecocokannya tinggi, ia akan mengganti warna yang salah menjadi warna yang lebih tepat. Nah, proses tadi diulang ribuan kali. Nah, teknik ini disebut Gibbs sampling. Ya, perlahan tapi pasti. Pola akhirnya terbentuk dengan sempurna. Nah, mesin melakukan ini semuanya tanpa diajari bahasa manusia sama sekali. Ia hanya melihat pola kemunculan kata hingga akhirnya berhasil mengekstrak topik-topik yang bersih ini. Nah, inilah yang namanya itu unsupervised learning. Karena tidak diajarin sama sekali. Beda dengan supervised learning. Kalau supervised learning kita kasih tahu labelnya kan, tak tak. Kalau yang kayak gini, topik A, topik gini, topik. Nah, enggak, dia belajar sendiri. Itulah istilahnya unsupervised learning. Nah, ini contoh penerapan unsupervised learning ya. Nah, sebagai operator kita punya dua tombol kendali. Jadi tombol alpha yang ngatur konsentrasi dokumen ya. Kemudian ya diputar ke kiri dokumennya, fokus satu dua topik saja. Kalau tombol beta ngatur konsentrasi kata. Jadi kalau diputar ke kiri buat topik sangat spesifik kata kunci utama, kalau ke kanan dia topiknya lebih luas dan umum. Nah, kurang lebih seperti itulah cara kerja dari si LDA ini. Mungkin kita langsung sekarang ke coding. Sebentar.
Nah, jadi ini ada saya ambil ya data di Instagram ya, pakai Epify saja sih, pakai Epify ngambil gampang ya. Jadi ini saya ambil dari profilnya Instagram Shopee ya, Instagram Shopee. Kemudian seluruh postingannya ditarik ya. Yang kita ambil itu adalah di captionnya ini ya. Saya yuhu sobat Shopee pasti mau dong dapetin hadiah. Ini kan caption ya. Jadi kita mau tujuannya kita mau lihat Shopee ini postingannya tuh ada topik apa saja ya. Topik itu topiknya apa saja, kemudian nanti kita akan tahu topik mana yang bentar, Indonesia Raya pause bentar ya. Oke, mulai lagi. Jadi kita pengen tahu nanti topik yang mana yang paling efektif engagementnya ya, dari sehingga nanti Shopee ini ngapain nyebar banyak topik kalau udah efektif. Jadi cari-cari topik yang efektif saja itu yang dipostingnya gitu, sehingga digital marketingnya oke. Nah ini ya, ini hasil tarikannya gitu. Ini berapa banyak sih ini? Kayaknya tidak terlalu banyak nih. Cuma 234, tidak banyak masalahnya. Postingnya sebanyak itu ya gitu. Nah ini ada jumlah like, jumlah post dan lain-lain gitu. Ya. Oke, kita mulai dulu. Saya cari ininya dulu, codingnya. Nah, jadi ini ada pertama itu kita jalankan algoritma LDA ya. Nah, ini pertama ditarik dulu datasetnya ya. Dataset ditarik, kita pdread ini ya. Ini kalau pakai Google Drive ya, itu ditarik. Kalau ini langsung aja ditaruh di satu folder gitu, sama gitu. Nah, ini hasil tarikannya. Nah, jadikan ya. Yuhu, sobat Shopee ditarik. Kemudian itu kita harus ngeband word. Ya, ngeband word ini adalah kata-kata yang muncul yang sebenarnya tidak ada makna. Contoh, halo, sobat, yuhu, ya, mimin, ini dan lain-lain lah, tergantung konteks. Karena kenapa katanya perlu ditambahkan? Karena di stop word itu tidak ada. Di stop word tidak ada. Jadi kita nambahin gitu ya, kayak yuhu dan lain-lain itu masuk. Mungkin kalau kayak MDP people seperti itu ya udah masuk. Oke. Nah, akhirnya ini katanya sudah dibersihkan seperti itu ya. Ini muncul kata-katanya dalam data, udah masuk dalam split ya. Kita ambil cuma bagian plain captionnya aja yang di sini kita ambil ya. Ini dia. Terus kita masukkan plain background ya di ada kata Shopee. Shopee ini yang paling banyak keluar kalau MDP gitu, atau kalau Tokopedia seperti itu. Nah, akhirnya keluar lagi katanya. Nah, seperti biasa kita masukin ke dalam bentuk korpus. Korpus itu gudang datanya gitu. Kalau di sini saya pakai jasa TF-IDF seperti itu ya, TF-IDF. Terus ini kita panggil ya, LDA-nya. Nah, kemudian sebelum ke sini ya, di sini kan dilihat ya ada berapa jumlah topik. Karena kalau cluster itu kan kita yang menentukan berapa banyak klasternya ya, itu LDA jadi kita tentukan, kita bisa nyoba cluster berapa, mau 3 minimal 2 cluster pasti, maksimal nanti terserah berapa, mau 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, kalau di sini kan saya masukkan 3 cluster. Nah, dari mana angka 3 ini ya, topiknya 3 nih topiknya gitu. Nah, itu kita scroll dulu ke bawah ya, scroll dulu ke bawah sini. Nah, jadi kita pengen lihat ya nilai coherence yang paling tinggi seperti apa. Jadi itu nilai coherence yang paling tinggi itulah jumlah klaster yang terbaik. Nah, kita jalankan di sini, kemudian ya nanti dia akan coba ini kan sampai dari 2 nikahnya dari 2 sampai 21, berarti
minimal 2 klaster sampai 2 topik atau 2 klaster sampai 21. Nah, jalan nih sampai 20 kan gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Nah, berapa nilai paling tinggi? Nah, ini kan 0,61 kalau 2. Kalau 3 0,66. Nah, ada enggak lebih tinggi dari 0,666? Enggak ada kan 66. Nah, berarti 3. Nah, seperti itu ya. 3 ini kelihatan nih gambarnya. Ini paling tinggi di sini ya, 3. Berarti balik ke atas lagi tadi kita ya. Balik ke atas. Terus kita masukkan 3 di sini. Nah, 3 ya, jalan nanti ke 3, terus coba kita print ya. Topik 0, topik 1, topik 2 dan topik dia mulai dari 0 ya. 3 topik lah dari 0. Nah, kalau topik 0 itu dia ada mengandung kata-kata apa saja. Nah, dilihat sini ya. Ini masih ada stop word-nya, jadi jadi bagian atas tadi kurang bersih sebenarnya. Ada kata tidak, ada akan ya. Berarti kurang bersih yang tadi, band word-nya kurang banyak ya. Nanti ulangin lagi aja. Yuk, mau gitu ya. Itu sampai clean banget. Nah, seperti itu. Bersih. Terus ini kita print. Nah, kita print ini untuk apa ya? Ini enggak 2 0 0 1. Maksudnya apa? Di sini ya. Setiap clean word ini, nah ini nanti dimasukkan di sini ya, topik 1 2 3 4. Jadi kayak di copy terus dimasukin ke sini ya. Kayak gini. Ini di copy. Terus dimasukin ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Sehingga kata yuhu nih masuk topik 2. Selamat ulang tahun presiden nih topik 2. Galau belanja Shopee topik 0. Nah, dari situ kita coba analisis engagementnya ya. Pakai coding ini. Bentar ya. Oke, coding ini. Ini kita persiapan saja ya, persiapan stopword dan lain-lain sama saja. Nah, kita panggillah yang tadi ya. Panggil yang sudah kita masukkan si topiknya tadi. Nah, di sini kelihatan kan topik LDA 22021 ya, yang tadi ya. Seperti itu. Oke. Terus kita ambil dari seluruh kolom ini, tidak semuanya diambil. Yang kita ambil adalah post link, post description, post time, post like, post view, post comment, sama topik LDA. Itu yang kita ambil. Oke, jalankan saja. Nah, ini dia tampilkan ya. Ada post link, post description, post time, post like, post view, post comment, LDA. Kenapa ada post like, post view, dan post comment? Karena inilah yang jadi tolak ukur dari sebuah topik itu menarik atau tidak. Makin banyak komen, makin menarik. Jadi komen tuh paling tinggi pasti engagementnya. Habis komen baru like ya. Jadi yang paling banyak komen itu adalah yang paling tinggi engagement. Oke, biasa terus dijalanin saja deskripsinya gitu kan. Nah, ini kelihatan. Nah, terus kita coba lihat topik distribution. Nah, ternyata dari yang postingan Shopee di sampai tanggal 3 Juni tahun, saya nggak ingat sih tahun berapa, udah lama nih, saya tahun 2022 deh kayaknya, 2023 datanya gitu ya. Ternyata yang paling banyak tuh topik nomor 1 ya, topik nomor 1. Nah, topik nomor 1. Oke, sekarang coba kita mau mengelompokkan topik dan hitung. Terus kita lihat, oh sebanyak ini topik 198, topik 287, topik 048 ya. Oke, ini kita mau buat distribusinya seperti ini ya. Nanti nggak jalanin aja sih ya. Terus coba kita lihat berdasarkan waktu ya. Oh, ini waktunya. Oh, 2022 benar kan? Seperti itu. Nah, terus ini kita lihat sebaran topik yang like-nya paling banyak. Oh, gitu. Topik 0 banyak, topik 0 ternyata ya di like-nya gitu. Ini sebaran distribusi like-nya gitu ya, dilihat. Nah, terus kita udah mulai mengkerucut ke ngitung like secara statistiknya gitu, seperti itu. Nah,
Jadi emang topik nol tinggi banget ya. Nah, ternyata kita lihat topik nol itu terkait apa sih kalau kita lihat iPhone 13 gratis dari Shopee, ya giveaway, wow gitu. Ternyata topik-topik seperti itu yang disukain sama wajah dan tinggi engagementnya gitu, karena mau dapat 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 apa hadiah gitu ya. Yang komen juga sama topik nol juga banyak ya, ternyata tentang giveaway topik nol itu, nah, seperti itu. Nah, oke. Sama lah. Ini tinggal lihat masalah yang komen sampai ini view yang terakhir. Ya, view paling bawah. Nah, sekarang kita lihat engagementnya. Kita pakai Chi-square. Ya, pakai Chi-square hitung statistik gitu. Nah, we consider the top 3% of post high engagement itu adalah uh, yang tinggi ya. Terus juga the bottom 33% of post low engagement itu low gitu. Yang middle itu tiga dibagi tiga seperti itu intinya. Bagi tiga lah intinya gitu. Kita lihat, nah, nih, jadi di sini kelihatan nih ada pakai p value ya katanya. Kalau p value-nya kurang dari 0,05 ya, topiknya itu signifikan ya, bagus berarti. Kalau di luar angka itu tidak signifikan gitu. Tidak signifikan, tidak high engagement. Nah, topik 0 tadi kita lihat dia dinilainya itu, nah, P-nya kurang dari 0,05 ya. Nah, artinya dia high engagement juga ya. Topik 2 itu juga high engagement. Nah, topik si ini low engagement gitu katanya. Ya, topik 1 enggak low seperti itu. Oke, kurang dari sisi itu komen tadi ya. Nah, ini ada hasil view sama like gitu. Kurang lebih seperti itu. Dengan itu kita sebagai kita dari data Instagram itu kita bisa tahu ternyata yang paling diminati masyarakat tuh tentang topik-topik giveaway. Jadi kalau lagi sepi-sepi jualan, kasih giveaway, topik tentang giveaway, rame langsung naik ya Instagram kita. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bisa kalian praktekkan gitu dan jadi salah satu dari riset penelitian di tugas information retrieval ini ya. Terima kasih, selamat pagi.